Hai guys, di video kali ini saya akan update singkat soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya yang kelihatannya bullish dan ada juga berita dari DBS Bank dan MicroStrategy. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu ke Bitcoin di time frame daily. Kemarin itu close dengan sangat bagus sekali, kenaikannya ini sangat kuat sekali dari bottomnya di 19.310 itu naik sampai ke 21.600 atau kenaikan sebesar 11% ya teman-teman, dan sekarang masih sideways di sini saja karena ini adalah weekend hari Sabtu dan saya juga ekspektasinya mungkin tidak akan sekuat kemarin itu sangat kuat sekali, jadi akan ada sideways terlebih dahulu. Akan menunggu pola apa yang dibentuk setelah ini, apakah polanya itu cenderung untuk bullish atau bearish. Tetapi secara garis besarnya, secara time frame, kalau kita zoom out, ini dia membentuk yang namanya higher low di sini dan bounce dari 88,6. Jadi ada kemungkinan bahwa ini bisa jadi merupakan local bottom yang sudah terjadi ya teman-teman, dan mungkin akan ada kenaikan ke atas, bisa ke atas, kemungkinan bisa lebih dari di atas 25.000. Ada beberapa technical analis yang mengatakan demikian, tetapi kita tetap harus waspada karena ada kemungkinan di daerah 22.500, 23.000 itu bisa ada rejection di sana, resistance, dan membuat harga itu menjadi turun ya teman-teman. Dari daily RSI-nya itu sudah masuk ke daerah 50, di atas 50, itu merupakan pertanda awal bullish, dan menurut saya harus ada retest dulu di daerah 50-nya ini yang merupakan daerah peralihannya ya. Jadi kita lihat secara history ini daerah 50-nya itu selalu menjadi daerah yang menjadi resistance dan menjadi support di sini. Jadi sangat jelas sekali ya. Tapi ini merupakan awal-awal tanda awal bullishnya untuk Bitcoin. Alasannya kenapa seperti di video-video kemarin di mana saya memprediksi bahwa dari ketika dia berada di sini itu dia akan bullish ya, kita harus berhati-hati jangan short lagi di sini karena sudah ada bullish divergence di time frame daily-nya, di time frame 4 jam juga ada bullish divergence, makanya kenapa 3 hari lalu ini dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi, dan sekarang sudah terjadi naik sangat lumayan dari bottom-nya itu 16% ya. Oke, untuk time frame 4 jamnya bagaimana? Masih sama. Belum ada bearish divergence yang terbentuk, tapi sekarang dia berada di supply zone di daerah sini. Sama seperti di video sebelumnya, menurut saya dia bisa ke daerah 21.600 dan Bitcoin menyentuh 21.600 ketika dia berada di sini. Oke, dia akan sideways dulu menurut saya dan harus berhasil untuk menembus daerah 21.800 di sini agar bisa naik lagi ke daerah yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya kita lihat untuk fair value gap-nya yang ada di daerah sini, kalau kita misalnya aktifkan, entah apakah saya ada bikin atau tidak. Oh ya, di sini ada fair value gap-nya. Jadi kemungkinan besar Bitcoin bisa ke daerah fair value gap-nya yang ada di sini di 22.500, itu tepat berada di tengah daripada ini ya, dan di situ juga ada resistance lainnya seperti MA 50 dan MA 100 di daerah 22 ribuan. Jadi cukup ramai di sini. Jadi kemungkinan bisa naik dulu sampai ke situ, baru habis itu akan ada rejection dan ke bawah ya teman-teman. Jadi itu kita akan tunggu hari Senin bagaimana, apakah pasar saham bisa bullish. Kalau pasar saham bisa bullish, maka Bitcoin juga bisa bullish. Sekarang kita hanya akan melihat dulu untuk situasi ininya, pola apa yang terbentuk. Untuk time frame 1 jam itu sudah mulai ada bearish divergence yang terbentuk ketika dia melakukan kenaikan di sini. Jadi mungkin akan ada di time frame kecilnya mungkin akan ada penurunan dulu ya. Biasa ketika dia mau membuat pola juga dia akan turun terlebih dahulu untuk tren yang naik ya. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum ini ada
Dia berhasil mereclaim daerah 1700, bisa close di atasnya dan sudah melakukan retest di 1700 tersebut. Jadi sudah membuat higher high dibandingkan dengan high di sini. Oke, next dia bisa ke daerah supply zone yang ada di yang diwarnai warna merah ini, itu di harga 1830. Menurut saya sangat mungkin kalau misalnya kita melihat adanya kenaikan secara lumayan buat Bitcoin, maka Ethereum juga akan mengikuti, dia bisa ke daerah 1800 di sini. Daerah yang harus di-reclaim agar bisa secara makro dia bisa bullish kembali itu adalah 2033, di mana ini merupakan garis resistance selanjutnya. Dan ketika dia menembus ini, maka dia bisa berpotensi membentuk W pattern atau semacam rising wedge yang terbentuk ketika dia mengalami kenaikan seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita mau proyeksikan bentuknya ke depannya, kira-kira bagaimana? Kalau misalnya rising wedge, dia akan seperti ini, atau seperti ini juga itu sangat mungkin expanding rising wedge. Jadi, antara ini atau dia akan seperti begini ya, teman-teman. Jadi, untuk Ethereum. Oke, apakah masih ada peluang untuk ke sini? 1277 meretest daerah ini, triple bottom-nya ini. Masih ada peluang karena secara Bitcoin dia masih tahap awal bullish-nya, jadi belum terkonfirmasi sangat bullish. Jadi kita masih harus terus berhati-hati, tetapi untuk jangka pendek menurut saya bullish. Oke. Untuk koin selanjutnya itu saya akan melihat Cardano. Untuk Cardano seperti prediksi saya di video-video sebelumnya, dia bounce dari sini, saya masih bullish dan kemungkinan dia bisa ke daerah supply zone ini. Jadi sekarang dalam posisi bergerak ke atas menuju ke supply zone ini. Harganya berada di 0,548 ya. Dan ini juga RSI-nya itu dia sudah berada di atas 50, sudah retest daerah 50, jadi menurut saya akan ada kenaikan yang cukup lumayan di Cardano, cuma ini sudah agak risky kalau misalnya kita mau masuk di sini, ya dia sudah membuat higher high di sini, jadi terlalu FOMO kalau misalnya kita membeli di daerah sini. Lebih baik kita mencari yang lainnya yang masih berada di bawah. Mungkin dia akan mengikuti harga koin yang lebih duluan naik. Secara EMA ribbon juga dia berhasil close di atas dan ada semacam retest kecil di daerah EMA ribbon-nya di time frame 1 hari, jadi cukup lumayan kuat. Dan kalau ini 3 hariannya itu dia masih berada di dalam EMA ribbon-nya, jadi tidak terlalu jelas. Kalau di 1 harinya itu lebih jelas, sudah berada di atas EMA ribbon-nya. Kalau misalnya untuk MA50 bagaimana? Oh, ini juga cukup menarik ya, kita lihat dia berhasil close di atas MA50 dan MA500, jadi tetap sama sentimen saya bullish untuk Cardano, apalagi menyambut event Fossil Hard Fork di tanggal 22 September. Oke, nah itu saja untuk Bitcoin, Ethereum, dan Cardano. Ini ada soal DBS Bank yang baru saja bekerja sama dengan Sandbox Game. Ya, jadi DBS Bank merupakan bank besar di Singapura. Dia baru saja berpartner dengan Sandbox ya. Giant Bank ini jadi banknya itu bank besar, partner dengan Sandbox supaya mereka ada semacam platform metaverse-nya. Mereka membeli land di sana 3x3 untuk membuat eksklusif metaverse property yang dinamakan sebagai DBS Better World, jadi dunia yang lebih baik. DBS Better World ini akan memberikan showcase tentang pentingnya membangun dunia yang lebih baik dan lebih sustainable, lebih ramah lingkungan. Dan produksi dan land di DBS Better World ini juga akan netral karbon, jadi tidak ada emisi karbon yang tinggi yang terjadi. Kalau misalnya kalau sesuatu yang fisik itu emisi karbonnya itu cukup tinggi karena dia menggunakan metaverse ya, jadi tidak ada fisiknya. Dia menggunakan NFT, dia menggunakan teknologi metaverse untuk
ini. Jadi bullish untuk Sandbox secara jangka panjang. Sandbox juga kemarin dia bekerja sama dengan Hell's Kitchen. Menurut saya itu sangat menarik sekali. Dan dari saya pribadi, Sandbox ini merupakan metaverse yang menurut saya lebih baik dibandingkan dengan Decentraland. Mungkin teman-teman ada yang tidak setuju, tetapi ini merupakan opini dari saya saja. The Sandbox menurut saya lebih baik dibandingkan dengan Decentraland. Jadi kalau misalnya mau memilih, lebih baik memilih Sandbox daripada Decentraland. Ya, itu setidaknya dari pendapat dari saya. Oke. Ya, jadi itu adalah video DBS Better World-nya yang ada di Sandbox. Sangat menarik sekali. Grafiknya itu saya sangat suka ya. Kalau kotak-kotak gitu kayak Minecraft memang terkesan kayak kuno, tetapi sebenarnya ada, kalau dilihat itu kelihatan indah menurut saya dibandingkan dengan grafis yang ada di Decentraland. Jadi menurut saya Sandbox akan menjadi metaverse yang besar di kemudian hari. Dan ini ada berita dari MicroStrategy yang akan membeli Bitcoin. Dia akan menjual 500 juta dolar sahamnya dan akan membeli Bitcoin menggunakan uang tersebut. Ya, jadi ini dia masih membeli Bitcoin, masih akan mengakumulasi Bitcoin, dan kita juga harus mengakumulasi Bitcoin karena harganya itu kalau dilihat secara jangka panjang itu berada di daerah yang cukup bottom. Akan ada masa-masanya di mana bull market akan kembali lagi, dan di situ kita akan berterima kasih kepada kita yang dulu yang telah berani untuk membeli Bitcoin. Tentu saja situasi seperti ini memang tidak meyakinkan ya teman-teman. Jadi kita sedang berada di zona akumulasi seperti ini, harga tidak naik, tidak meyakinkan. Tetapi kalau misalnya teman-teman sudah belajar soal fundamental Bitcoin, percaya bahwa Bitcoin ini bisa menggantikan emas, dan sekarang juga sudah mulai digunakan oleh negara-negara seperti Rusia untuk melakukan perdagangan antar negara, dan sudah sangat jelas sekali bahwa Bitcoin itu akan menjadi hal yang mainstream ke depannya. Kita berusaha untuk adopsi di awal-awal menjadi early adopter daripada Bitcoin dan teknologi kripto. Disitulah letak uangnya. Kita bisa ada potensi cuan yang lebih banyak dibandingkan kalau misalnya kita baru masuk ke Bitcoin atau kripto itu ketika adopsi massal itu sudah terjadi. Ya, jadi teman-teman bisa pikirkan soal itu. Kalau dari saya sendiri, saya sudah mempelajari tentang Bitcoin, makanya saya memiliki keyakinan atau conviction seperti itu. Ya, nah itu pendapat mengenai saya. Teman-teman bisa ikuti. Teman-teman juga tidak jangan ikuti kalau misalnya tidak terlalu yakin. Teman-teman research sendiri dulu, belajar lebih dalam mengenai fundamentalnya Bitcoin. Itu saja untuk informasi pada weekend kali ini. Semoga weekend teman-teman menyenangkan. Nantikan video saya selanjutnya dan klik like, subscribe untuk mendukung channel saya.